you think you know me? Selamat sahur buat yang keluarga Aceh ya. Selamat pagi juga buat kita semua yang WIB, Wita sama Wit. Selamat datang lagi di WKWK Sahur bersama gue, your favorite uncle Om Ray. Sorry banget telat coy, ngantuk. Tadi gue ngapain live sebenernya, cuman kayak adalah gue live aja lah. Banyak banget kebun memes yang di-share di kebun sahur, kacau. Ini gue libur dikit bakalan langsung sampai 20 hari nih gapnya nih. Anyway, welcome Om Jai, Ahmad Fadila, Om Jayus, Aizu, Om Ariel, Farhan, Setia Budi dan kawan-kawan. Semoga baik-baik aja kabarnya. Semangat buat puasa hari ke-16-nya. Yes, dan kita kembali lagi di WKWK Kebun Ramadan. Let's go. Saya akan melihat video-video puasa random yang kalian kirim dari berbagai macam sumber. Entah yang lucu-lucu ataupun yang penuh dengan dakwah dan juga hikmah. Main Monster Hunter gak bang? Aduh, Om Dilan kagak, gue lagi main Elden Ring. Om Dilan welcome. Men, terakhir lo kesini pas gue main game apa ya? Oh iya, main game ini ya. Apa namanya? Valheim ya. Jadi sales PS5. Man, gak main gue Om Dilan. Gue tau lu main sama Om David dan kawan-kawan gitu. Banyak banget juga yang main anjir Monster Hunter. Banyak yang ngajakin juga. Tapi gue tak dulu lah Monster Hunter. Gue ngeri sama playtime-nya coy. Takutnya gue gak bisa nyobain game-game lain gitu. Jangan hoax lu Lan. Les War. Bedanya kemarin gue main Les War ya. Terus gue didatengin sama admin Les War. Anjir di donate 100.000 main pakai Saweria. Loh, itu legit karena gue bisa ngeliat kan dari siapa yang ngirimnya. Tadi oh ya nanti gue pengen ke WC dulu di tengah-tengah sekalian sholat sambil main Les. Gokil. Om Dilan sehat-sehat ya Om Dilan ya. Thank you banget udah mampir loh. Anyway sekarang kita bakal ngeliat memes yang lo kirim di kebun Ramadan. Oke, singkat aja intronya karena kita bakal lebih banyak dalam ngeliat videonya. Lebih banyak ngeliat bahan-bahan memesnya. Jadi let's go. Apa nih? Cobra Vanzele. Pada kenyataan ini masih di-share di YouTube. Apa nih? Rapat TNI, RU TNI. Ups. Mekah live. Oh masih live. Nih. Iya katanya ada kabar kalau misalkan sholat nggak boleh di live ini ya di Mekah ya. Jadi yang bener yang mana coy? Lanjutan jadi begini, kenapa diberi pemimpin yang zalim? Bener simpel ada truk bawa minyak goreng terjatuh bukan ditolong malah dijarah. Punya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada di diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Tapi ironis ya kalau misalkan kita ngelihat video-video penjarahan dari kecelakaan truk itu sebenarnya ada juga yang nolongin anjir. Ada juga video-video yang nolongin tapi nggak kalah ke-up gitu sama yang dijarah-jarahin gitu barang-barang truknya men. Kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan, dari pemimpin yang bodoh. Itu yang saya khawatirin. Kekanak-kanakan dan bodoh. Ya, gua nggak bisa ngasih lihat full karena ini copyright parah ya. PPT para pencari Tuhan. Tapi intinya mereka satir ke kondisi pemerintah zaman sekarang kayak gitu. Yang mana ini ngebuat gua happy ya. Kenapa? Karena pada akhirnya seni akan kembali lagi menemukan tujuan aslinya yaitu menyenggol kenyataan yang pahit dan sedang diterima oleh masyarakat. Anjay. Rasid isir. Saya tungguin kirain lama gara-gara diam nih orang. Buset. Itu apaan? What the hell? Kejang gitu sih. Weh kasih obat itu weh. Aduh. Kok
serem gitu sih? Untuk kemarin buzzer pada mengkutuk dan ngatain SCTV kadrun. Kacau emang. Semua dikadrun-kadrunin. Remember when KPK sebelum masuk ke pemerintahan ya, masih jadi institusi independen dibilang kadrun padahal ada orang Kristen. Dari mana kadrunnya? Semuanya dibilang kadrun, semuanya dibilang anak abah, semuanya dibilang anak Ganjar. Entut lah. Rashid. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام أسأل الله أن يعيد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأن يرزقنا فيه حسن الصيام والقيام ويعتقنا وإياكم من النيران وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله. Om lagi spring sale bisa kali Pak. P5S apaan? Person 5 strikes. Aduh nantilah Om Yasir. Santai. Jangan buru-buru kita Om ya. Tapi thank you AGLT-nya. Let's go. Anak gua lagi tidur. Anak gua lagi tidur. Let's go. الله وبركاته. Alright, lanjut. Apaan nih, Amorel? Nitip, iya. Coba nih apa nih? Nggak gua lihat nanti ngomongin nenek gua lagi yang meninggal. Kalau mereka memaksakan kehendak membahas revisi UTNI secara tertutup di negara yang katanya menganut demokrasi, menyewa hotel mewah padahal rakyat menjerit karena momen efisiensi, maka kewarasan dan nurani akan menuntun kita untuk melawan dan suarakan tolak. Duh, panjang umur dah ya buat yang langsung ngegerebek rapat kemarin nih, anjir. Orang-orang ini pasti ditandain anjir. Bismillah, semoga sehat-sehat aja, semoga dilindungi sama kekuatan yang lebih OP ya dibanding kekuatan hukum Indonesia. Apa tuh Bang? Kekuatan Allah. Lanjut. Ngatain anak abang, ngatain itu udah nggak sadar masalah kasus Nikmir. Sedapnya ya. Orang-orang nggak kebanyakan ngerti anjir kalau misalkan RUU-TNI ini agak sedikit berbahaya, apalagi buat orang-orang yang pengen mencari pekerjaan di bidang pemerintah gitu. Nanti bakalan hilang dan gak ada opportunity-nya, dan orang-orang yang emang kagak mikir ke situ itu bakalan iya aja anjir. Buat gue yang kebetulan cucu dari veteran ya, gue pun ngerasa kalau misalkan itu hal yang kurang baik dan emang agak bermasalah kalau misalkan kita lihat. Dan juga ditarik kembali waktu zaman reformasi ya 98. Ironisnya adalah kalau misalnya gue di Twitter ada 3 nama ya, 3 nama perwakilan dari mantan orang-orang yang berjuang di 98 pada akhirnya ikut rapat diem-diem itu. Yang mana jadi mengerikan. Dan kenapa pada akhirnya mereka bisa rapat di tempat mahal itu? Karena ya basically DPR sama Kementerian Pertahanan kagak kena efisiensi, gak banyak kena efisiensi anggarannya. Jadi masih tetap bisa rapat di tempat mahal kayak gitu. God is gay. God is a lesbian. Your mom is gay. God is trans. God is gender non-binary. God is straight. God is cisgender. God is you, and you are God, because you are a reflection of God's divine image. Janganlah kamu maki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas real. Woi anjir, di Twitter lagi serem banget coy. Lagi pada ngedebatin drama men, sumpah ngedebatin agama, sorry. Serem banget sumpah. Tuh orang-orang gak pada tahu aja ya. Gak pada tahu kenyataan kalau misalnya bakal mati gitu. Lu meskipun di akhir hayat nanti matinya bakalan ingat Tuhan gitu, tapi belum tentu gitu Tuhan bakal ingat lu di akhir hayat anjir. Serius. Iya.
udah kayak paling tinggi aja ilmunya sampai ke langit-langit. Gue aja yang sering baca buku Sirah Nabawi dan segala macam nggak berani anjir kalau misalkan ada sesuatu yang nggak gue tahu gitu loh. Ngeri anjir Indonesia sumpah. Lama-kelamaan orang-orangnya udah kayak mirip-mirip Israel. Dan somehow ya, entah kenapa kalau misalnya di Twitter setiap kali ada satu akun yang lagi di highlight punya kelakuan tolol gitu ya. Sorry banget nih gue harus ngomong kayak gini. Entah kenapa sepaket gitu. Sorry banget kalau misalkan lu termasuk gitu ya, tapi kalau misalkan kagak pendukung 02 oke gas. Dukung Israel gitu. Atau kelakuannya tolol gitu. Entah itu merendahkan perempuan atau segala macam. Sorry banget nih. Soalnya suka ada gitu orang-orang yang 2-3 kali bilang walah momen gitu loh, cuy. Gua khawatir gitu sama negara kita tercinta yang sekarang. Khawatir gue. Kita udah sampai di tahap itu kah? Oh, lucu banget. Masih ada 31 apa nih? مكتوب هنا إذا كنت في Jika hidup terasa اضطراب في kacau, الحياة تذكر هذا dengarlah الحديث hadis ini. من كانت الآخرة Siapa yang menjadikan همه akhirat جعل sebagai الله tujuan, غناه akan في jadi kekayaan قلبه dia وجمع berada. له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته الدنيا إلا ما قدر له صحيح رواه الترمذي. أهذا هو السبب في صعوبة حياتي؟ بالطبع. كيف لا تصعب حياتك وأنت تهتم بالدنيا دائما؟ أنا أعترف. Subhanallah, SpongeBob Islam. Lanjut nih. Tegar. Hey thumbnail, ketika lu sadar bahwa sekelas bulan Ramadan saja tidak bisa merubah kebenaran. Innalillahi. Masih main Genshin. Gue kemarin kan vokal bahas itu di WA ya. Gue diundang sama kerabat gue yang di instansi itu. Rem dulu deh kayaknya. Semangat buat yang lain. Semangat ya Om Zai. Thank you banget man. Udah sempat aware sama masalah yang sekarang gitu. Bismillah. Lu ngerti, lu gak ada ruginya men. Lu ngerti gak ada ruginya sumpah. Lanjut, apa nih? Fortuna. Yang pertama gue lakukan ketika mau bengong. Lucu banget ya, avatar yang Muna ya. Baru sadar gue. Pelongo jir kayak itu Makoma. Ya Allah, baru aja bang, gua play videonya bang. Maaf ya bang, gue play bang. Jadi bos Elden Ring. Tahanan KPK. Buset Cil. Napas Cil. Paling kesel gue itu kalau misalnya makan lauk kayak daging yang kagak bisa digigit gitu. Nggak niat aja masaknya. Dia ngapain tadi? Sholat. Dikan gue emot FF. Makan karet ban. Gue pernah tuh sekali tuh kayak di restoran yang kesannya mahal. Selamat pagi Om Giant Supejo. Ini lagu gua banget nih. Man, this is me man. This is my song so far. My lagu gue. Oke, apa nih? Akibat.
Gawat ayang aku nggak ada di kamar. Pantas di kamar nggak ada, ternyata lagi nyiapin makanan buat aku. Klarifikasi polisi soal oknum patwal tendang pengendara motor di Puncak Bogor, sebut tersenggol. Baru-baru ini viral di media sosial video petugas Nggak patroli bisa dan habis anjir pengawalan berita kayak gini, bingung patwal gua. yang diduga menendang Capek, pengendara motor di men. Puncak Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Bang, tapi Maret kan itu jadi 2022. konten lo. Iya, tapi kan Kepala Satuan Polisi Lalu backingan Lintas gua atau Kasatuan kurang Polres kuat. Bogor, AKP Rizky Gak bisa Gunawan semuanya dan gue Akbp beritain, Rizky anjir. Polisi Patwal, patroli pengawal, diduga menendang pemotor hingga terjungkal. Peristiwa disebut terjadi di jalur Puncak Bogor dekat pintu masuk Cisarua. Gue pengen ngebahas satu video pendapat orang TikTok yang goblok yang mempertanyakan kalau misalnya pemimpin zolim itu nggak boleh dicela, anjir. Ini gue tanya ChatGPT nih, set. Apakah dalam Islam pemimpin zolim boleh dicela? Nih, larang mencela pemimpin secara terang-terangan. Emang nggak boleh secara terang-terangan. Jadi kita harus cerdas, oke? Kita mungkin bisa dengan menyindir atau kita bisa mungkin menggunakan cara yang lain. Barang siapa yang ingin menasihati seorang penguasa dalam perkara, maka janganlah ia menampakkannya secara terang-terangan. Hendaknya ia mengambil tangannya dan menyendiri dengannya. Jika ia menerima nasihat itu, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Boleh mengingatkan dan menentang kezaliman. Ini boleh. Dari Abu Dawud dan Tirmizi. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Sabaran dalam menghadapi pemimpin zalim. Akan ada pemimpin setelahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Di antara mereka ada orang-orang yang berhati setan dalam jasad manusia. Apa yang harus kami lakukan, ya Allah, ya Rasulullah, dengan dengar dan taati pemimpin kalian walaupun punggungmu dipukul dan harta tetaplah dengar dengan taat. Om Rey, marahin temen gue dong om, namanya Hasbi yang sampai sekarang masih sering galau soal cewek yang udah lama nolak dia. Hey Habib, hey Hasbi, kamu jelek. Cewek terakhir itu tidak suka sama kamu. Sadar diri kamu Hasbi. Mencela pemimpin secara terangan tidak ada, tetapi menasihatinya dengan cara yang baik dan bijak. Oke. Mungkin gua akan mengambil jalur setan, guys. Sekalinya di agama gue juga nggak boleh, anjir, muak gua. Astagfirullahaladzim. Harus ada yang jadi setan, anjir. Reformasi tidak akan ada, men. Makanya Islam itu agama yang baik. Islam tuh tidak secara terang-terangan mengajarkan tentang kekerasan dan juga keburukan gitu. Tapi sedihnya adalah di zaman yang sekarang Islam selalu dijelek-jelekan. Islam tuh selalu dijadikan alasan atau kambing hitam untuk apapun yang emang terlihat buruk gitu loh. What goes up but never comes down or nyatir atau nyindir udah gak mempan. Innalillahi. Alright. Gak boleh membahkan seorang pun ketika melawan pemimpin yang menyembah berhala pun tidak mencela, tapi langsung ambil tindakan. Langsung ambil tindakan, gas. Enggak, lo ngerti poinnya, Lo ngerti poinnya. Kayak agama kita ini, agama Islam ini tidak mengajarkan keburukan langsung gitu. Makanya Islam itu agama yang baik, insya Allah gitu ya. Tapi justru selalu dikaitkan dengan hal-hal yang gak baik. Orang-orang yang jahat itu selalu mengaitkan Islam dengan sesuatu yang kurang baik. Padahal bahkan mencela aja kita gak boleh gitu loh. Gimana ya? Tapi kan gue udah bilang guys,
Kalau misalnya gue bukan orang baik-baik, gue mungkin akan mengambil jalur setan. Gue mungkin akan mengambil langkah yang tidak sama dengan agama gue. Kita tidak perlu mencelah langsung ya kemudian. Jangan lihat gue sebagai orang yang menjadi contoh baik agama ya. Lu silakan lihat Ustadz Adi Hidayat dan kawan-kawan. Gue akan terus mengkritik dan juga mencela sesuatu yang gue lihat batil, yang salah. Kalau kita tidak mencela konten-konten TikTok, itu akan terus menyebarkan kebodohan. Orang-orang akan terus membuat peraturan-peraturan yang buruk, yang tidak berkeadilan. Astagfirullahaladzim. Oh iya, dalam Islam kita tahu bahwa Allah pasti akan membahas. Subhanallah. Nah, gawat ayangku nggak ada di. Oh ini udah. Oke, postingan halu. Arung, edisi Ramadan. Blur cap. Ya tahu nih, Masyar 31. Ini pasti ke warteg nih. Hoax ini, wartegnya nggak ada tukang parkir anjir. Hoax. Di era gue sekarang warteg udah banyak tukang parkirnya anjir. Itu orang-orang yang punya wartegnya nggak pada tahu ya kalau misalkan itu ngerugiin mereka ya. Malah nggak pada pengen ke wartegnya ya. Soalnya gue termasuk customer yang bakal menghindari tempat makan yang emang ada juru parkirnya anjir. Kayak kita cuman berhenti 1 menit 2 menit doang beli ayam, habis itu kita bayar 2.000. Ya Allah, enak banget ya. Gawean orang. Tahu tapi harus gimana Om? Iya sih anjir emang. Kalau misalnya lapor pihak bro aja belum tahu ya bakalan ini atau kagak, dibantuin atau kagak. Ngelaporin damkar kasihan yang nanti kagak ngurusin kebakaran malah ngurusin drama ormas gitu. Anjir. Gue kadang kasihan juga sih sama orang-orang yang buat usaha gitu. Kalau ada parkir dan segala macem. Anjir emang. Sengaja main kardus biar nggak bisa kabur. Kentut. Sofa depan, sofa belakang, hal random yang tertindas di otak gue. Aku bukan bapak siapapun, mengerti? Aku gak mau kamu di sini dan kamu juga. Ireng. Iki airport. Rasis amat itu burung. Satu kali bacaan tiupkan ke Pak Ustadz. Ustadz gelisah ingin segera azan. Hei, yang azan bukannya Pak Ustadz doang, muazin juga bisa. Nanti gue. Lagi lemes-lemesnya puasa, tiba-tiba ada tetangganya yang saling cekcok. Ini apa lagi nih? Pak puasa, Pak sabar, Pak. Sehingga pria ini pun hanya bisa. Bentar, kenapa yang dimarahin orang yang diem ya? Kenapa nggak bapak yang marah-marah ini? Bisa melihat tetangganya itu. Sebab meskipun mereka sudah di tengah, tapi tetap saja cekcok. Perasaan mas-mas yang ini yang paling kalem dah. Bro, what just happening, bro? Bro, wait, nih pemuda sabar juga ya, kacau. Respect gua. Ramadan kurang lengkap tanpa baku hantam benar. Oke, nah betul. Kita butuh dialog NPC kayak gini, coy. Di hidup. Biar kita tahu gitu kalau misalnya semuanya lagi ngalamin ujian, man. Bebek ketika lagi puasa di bulan Ramadan nahan lapar, haus dan hawa nafsu. Kucing yang nggak puasa be like. Kucing tuh sebenarnya iblis. Nggak pernah tuh sekali anjir si Ucil abis gue boker tiba-tiba masuk ke kamar mandi minum air WC goblok. Cil. Udah mau gue halang-halangin tetep aja ya. Ada rasa apanya sih Cil? Bingung gue. Pantesan gitu kemarin lu sakit ya. Dasar buzzer pengaduk. Bro woke up from anesthesia in a wall new text bracelet lemau. Mabrur kali. Mabrur.
Bangun-bangun tidak punya testosteron. Oke, Bunda Ayu sedikit gagu MFF. MFF itu apaan sih? MFF artinya Multi Annual Financial Framework. Oh gitu. Midwest Forecast. MFF. Oh maaf. Mf. Nyebut maaf. Dikira gua multi financial framework, multi annual financial framework, atau sudah saatnya semua orang merasakan rasa sakit. Tapi uniknya gini ya, gua kemarin waktu jalan-jalan sama Dede Syam pagi-pagi, tiba-tiba ada kenalan bokap gitu yang lagi jalan. Nah karena emang gue waktu jalan-jalan tuh pengen ke rumah bokap, jadi akhirnya gue ngajak ini ngajak barengan gitu. Jadi gue tebengin, terus si bapaknya mau. Nah bapaknya waktu di jalan cerita tuh tentang kerennya Pak Prabowo dalam memerintah. Terus dia bilang, oh iya di zamannya Pak Prabowo semua korupsi diambil-ambilin, koruptornya pada ketangkep segala macam gitu. Iya Pak, keren, subhanallah emang. Ya kalau gua tipikal orang-orang yang awalnya setuju dulu. Kita nggak bisa anjir langsung kontra sama omongan-omongan orang yang lagi seneng banget sama pemerintahan. Terus beberapa menit kemudian dia cerita kalau misalkan anaknya kena PHK. Gue kayak Bismillah Pak, semoga anaknya bisa dapat kerja. Ya lebaran mungkin nanti bisa dapat kerjaan, amin. Kayak gitu. Emang nggak bisa langsung dikasih tahu. Soalnya kita melawan strategi pemerintah dalam memperbaiki citra gitu. Kita nggak bisa langsung kasih tahu kalau misalkan oh itu korupsi yang ditangkap-tangkapin cuman pion-pionnya doang Pak, atau klasternya doang Pak, yang menteri-menterinya mah kagak diambil-ambilin. Nggak ngerti itu mereka gitu. Harus dibaik-baikin dulu, harus let it flow dulu. Terus abis itu lakuin sesuatu yang dia akan mempertanyakan apa yang kita lakuin kayak gitu. Kayak misalkan nanti kalau misalkan ada kesempatan ya, ada peluang gitu, kita yang ngomong ya kita kasih tahu. Pelan-pelan tapi nyinggahnya, jangan langsung kayak kontra gitu, kagak. Ya dulu alhamdulillah gitu dukung Pak Prabowo juga waktu nggak nyalon. Tapi kasihan Pak Prabowo sekarang ya. Nah baru tuh udah mulai tuh jajaran-jajarannya tuh pada gimana ya. Nah mantap tuh ke situ. Set. Caranya tuh pelan-pelan. Iya, kalau lu frontal lu bakal dicap sebagai ekstremis anjir. Jadi janganlah, pelan-pelan caranya. Apalagi lu lagi ada sama orang yang benar-benar kerasa banget manfaatnya, ya nggak sih? Pernah ngerasa hal yang sama ke Ustadz kenalan yang die hard Mulyana fans? Nggak bisa langsung kasih tahu. Harus banyak approach-nya gitu loh coy. Kayak misalkan lu bakal nge-approach temen lu yang emang pemilih 02 tapi dia secara karir udah lebih bagus dibanding lu. Lu nggak bisa tuh asal ngomong ke dia susah payah gitu. Dia bakal ngelihat lu lebih rendah anjir pendapat lu. Karena apa? Karena lu nggak lebih sukses dibanding dia. Caranya itu ya mungkin lu harus berkembang dulu, lu fokus dulu sampai pada akhirnya karir lu setara tuh. Baru lu kasih tahu tuh diskusi bareng segala macam. Makanya gue kesannya lebih gampang ngasih tau orang-orang yang emang nontonin gue, karena pada dasarnya
ya orang-orang pasti bakal ngelihat gue sebagai kreator, ya nggak sih, bisa mempengaruhi gitu. Tapi di kehidupan nyata gue sama kayak orang-orang juga gitu loh. Apalagi kalau misalnya gue punya temen kayak udah jadi manajer, udah jadi dosen segala macem, nggak bisa gue asal ngasih tau dia gitu loh. Gue harus ngomongnya ke orang-orang yang setara dulu gitu loh. Kenapa kayak gitu? Gue males sebenarnya ngomong kesetaraan kayak gini. Soalnya ada orang-orang yang kagak melihat kita sebagai orang yang setara. Itu adalah orang-orang yang mungkin udah pada punya jabatan atau pada punya kerjaan yang lebih bagus. Sementara gue sampai sekarang menjadi kreator, sebisa mungkin gue nggak akan kepikiran dan juga punya prinsip yang kayak gitu. Kalau misal pada akhirnya gue punya prinsip nggak bisa melihat kesetaraan dalam penonton gue atau di gue sendiri, ya gue bakal jadi kayak Auta versi villain dulu gitu loh, yang muter balik meskipun ada rambu nggak boleh muter balik, dibilang nggak apa-apa saya YouTuber pak, boleh muter balik aja. Gak tahu. Nggak gini dong. Ini kan ngeri. Iya. Nggak yang gini juga dong. Kita pengen tetap Pancasila bro. Sebisa mungkin jangan sampai gitu. Sebisa mungkin jangan sampai revolusi lah. Sumpah ya, kayak orang-orang tuh berdoa banget anjir. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang lebih berbahaya gitu, gara-gara yang buat kebijakan sedang gencar-gencarnya gitu, ngelakuin sesuatu yang gak disukai sama orang-orang. Ngeri anjir kalau pada akhirnya, kalau misalkan mereka mengira kita pengen rusuh, ya kagak, ngapain anjir. Ngapain orang-orang yang sering demo tuh pengen rusuh? Kagak. Orang-orang yang demo tuh pengen negaranya bener. Sesimpel itu. Ngapain rusuh juga rugi, rugi ke semuanya. Lu lihat aksi Kamisan tiap minggu tuh. Rusuh bisa bikin orang meninggal men, sampai nggak tahu anaknya kemana tuh. Itu loh cuy. Kok orang-orang masih kepikiran aja ya kalau misalnya yang demo itu musuh masyarakat, musuh negara segala macam. Bro. Bang, gue tinggal BAB. Gue jadi ikutan mules kentut. Asik. Wow. Subuhan dulu om, siap. Thank you bro. Kalau subuhan dulu gue harus mandi. Kenapa bang? Ya lu tahu alasannya lah. Itu Natalia. Kelaparan sama 14 jam berpuasa namun terasa kenyang hanya 18 menit berbuka, inilah contoh nyata betapa singkat gitu. Betul. Kuak. Men lu udah nikah tuh, terus lu kerja di rumah tuh susah. Sulit. Sedang menegak tuh. Lanjut apa nih, Natalia. Piavi bangunin sahur pakai Mobitron. Oh ini yang kemarin ini ya, jadi alat kampanyenya Mus and Nice.
Buset 2 senti lagi ngekokop mie gitu. Bentar ini dia. Buset, Mobitronnya sampai mana ini anjir? Jalannya sempit banget. Lucu banget. Kreatif men. Weh, mokel guy. Hari ini aku mokel dapet Jepang Bayo Kerula Aki. 神よ許してくれだって今から俺飲みます破っちゃうぞじゃあいただきます Joy, itadakimasu. Jadi cewek gitu ya. Kami-sama, sumimasen. Ore wa mokel da yo ne. Mokel. Kami-sama, sumimasen. ديروا بالكم من هذا السمك طبعا اشترينا سمكه وتورطنا بواحد شوي يكون حذر Ini mah mainan ikan-ikanan kucing. Ya Allah, lucu banget lagi. خاف الدمر Jumat kemarin saya mencela First Lady Ted. Untung member gak di. Oke, DKM gua ngeri anjir. Ini kan komplek veteran ya. Pemilih basis pemilih itu banyak yang Pak Prabowo, tapi selalu ngomongin pemimpin yang zalim ya, keren ya. Kacau emang, gokil banget. Soft spoken, diam-diam berbicara tentang keadaan negara. Oke. Kangen ngabuburit main MCPE om. Gua nggak pernah main Minecraft Pocket Edition. Lu salah channel. Gua mainnya Minecraft mod. Lu salah channel, بس راح نفتحها قدامكم وشوفوا شنو يطلع البيئه اللي موجود هل السمك هذا الملوث هالايام هاي دير بالكم من عنده باعوا Astagfirullahaladzim. Ternyata bukan mainan kucing men. Tempat pensil jaja. Saya Hidayat sendiri. Oh, Ustaz Adi Hidayat lantunkan syair bulbul top top. What? Amin. 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 Mana top tobinya? He said the thing, bro. He said the thing, bro. Top tobi top top tobi top top tobi top top tobali otaku syak syak kobali nana. Demi Allah saya katakan yang langsung serius. Ceramahnya langsung serius. Dimaksud penghafal Quran dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan orang yang hafal 30 juz. Tapi yang disebutkan orang yang cinta dengan Quran dan dia tidak ingin kehilangan interaksi dengan Quran. Di walaupun Anda menghafal dan Allah tidak tetapkan 30 juz, mungkin hanya 1 juz, 2 juz gak apa-apa. Wafat dalam keadaan sedang menghafal Quran. Itu yang disebut ahli Quran. Jadi jangan bayangkan ahli Quran hafal 3 juz, 30 juz, bukan. Orang yang cinta dengan Quran dan dia terus ingin mendekat kepada Quran. Ya, kalau Anda sudah dekat dengan Quran, maka otomatis maksiat akan ditinggalkan. Jadi kalau sudah ada maksiat, berjuang dulu. Ada maksiat, palingkan. Masih pengen lihat, palingkan. Istighfar, istighfar sampai Anda membenci maksiat yang dimaksudkan. Gak apa-apa, normal. Lakukan, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Sampai perasaan tidak suka terhadap itu semua. Jelas ya? Emang kita kayaknya butuh ceramah deh bro. Sehari sekali lah sengaja buat mendengarkan. Ceramah tuh banyak tips-tips kehidupan yang bermanfaat, men, real. Iya gak sih? Terus lu win-win solution nih. Lu 220 orang yang nonton ini win-win solution. Lu bisa dapat entertain dari live streaming ini, oke. Lu bisa dapat ceramah juga. The best emang WK kebeneraman yang the best. Jadi sakit kepala, hypertension, stres, migrain, sinus, vertigo, belum sholat, anjay. Akibat Pak Tamaki bersih-bersih rumah nemu ID akun lama, Maya nih bisa buat penyamaran kalau mokel. Bro telah menemukan fitur Masyiro 31. Mungkin mereka mengira bahwa diriku tidak pacarnya tidak normal. Baru sudah berjuang tiba-tiba mengangkat derajat wanita. Kini tugas kita sebagai laki-laki saat ini adalah menjaga kehormatan mereka. Asik.
Alice. Alright, yaudah deh. Kasih waktu gua 9 menit guys. Mandi, sholat, boker. I will be back at at 6:30. Alright. 5:30. Wait for me, alright. Bawa sini nak. Di sini yuk. Ini kamu masih merem sini. Ya. Iya, di sini. Ya. Ibu. Sini, di bawah sini. Ibu nggak bisa ke situ. Bawa ke sini legonya. Kenapa ibu? Ada begitu kan? Udah keluar. Here. Here.
Anak gue taunya yang versi Jepang, coy. Loh, di-rate sama siapa nih gue? Anak gue taunya yang Jepang. Inuno omawari-san gitu deh. Anata no okina doko desu ka? Oh shiyodo koreo. Oh my god, di-rate sama Mbak Miti. Sampai Mit, thank you Mit rate-nya. Let's go. Lancar-lancar ya bagi-bagi takjilnya, gokil emang. YouTuber satu ini. Ada Dede, udah ke Komel naik guys. Iya, adek gue anak gue udah wibu coy. Inuno omawari-san. Beneran 12 menit. No, sorry. Tadi gue jadi 9 menit ya. Thank you rate-nya, thank you. Welcome penontonnya. Miti welcome. Ya kita lanjut lagi ya. Ram bubarin ibadah. Innalillahi. Lantaran izin perumahan. Masih ada aja yang kayak gini. Bro, you're not us, bro. You're just making any worse than before, man. 2020 masih bermit, masih bawa agama buat ngegusur, gimana ya? Bingung gue. Keislaman itu kayak lemah banget gitu, ada rumah ibadah yang lain aja sampai ada kan jadi jelek juga gitu Islam akhirnya. Kentut lah. Aduh, iya itu, iya. Apaan? Semuanya bermula di sini kah? Ini ngapain? Ini main Human Centipede atau gimana? Fadli Jonathan part 3. Astaga. Domisili mana? Jatim. Jauh dong. Semuanya bermula di situ. Jadi diajarkan sejak kecil banyak pesantren-pesantren. Kenapa Guru Gembul bawa palu? Di Indonesia yang ngaco. Guru Gembul kan join ini ya, asosiasi konten kreator. Asosiasi konten kreator nggak nengok masalah judul-judul komentar yang ngebanjirin channel-channel YouTube. Penasaran gue kerjanya apaan? Kalau ada murid ketemu sama gurunya atas dasar katanya nyari berkat, atas dasar adab itu. Kok yang kayak gini adab dan nyari berkat? Kemudian why? Kemudian apa marah? Dede kenapa marah? Kok gitu? Anak gue marah nggak bisa main Lego. Kesel emang. Dede. Kok gitu? Kok Hey. Masih pagi kamu, hey. Mana tadi dilempar kemana? Tadi Dede habis ngapain? Susah bukan? Bawa ke sini. Gimana ibu masangnya nggak bisa? Kenapa? Iya tolong ibu bawain Legonya. Ibu yang pasang. Bawa ke sini. Ambil, ibu lagi belum bisa kesini sayang. Bawa Legonya yuk. Iya itu udah tolongin sama Ibun. Astagfirullahaladzim. Bawa itunya. Bawa. Itunya bawa ke sini. Yang mau dipasangnya. Masukin lagi ya tuh wadah. Yang mana yang mau dipasang? Iya. Coba gara-gara main Lego jadi banting deh. Pelan-pelan. Udah bisa. Nggak diajarin bahasa Sunda. Tahu dia udah bisa di bahasa Sunda. Dede.
Coba ngomong hidung. Coba, apalagi sih Bun yang dia bisa Bun? Bahasa Sunda. Muhun gimana Dek? Nama Dede siapa? Nama ayah siapa? Rai. Siapa? Nah, Iyai. Nama Ki siapa? Yus. Nama Dede siapa? Syam. Kalau hitam bahasa Sundanya apa? Hideng. Hideng. Gimana, Dek? Hah? Sholat? Oh iya, sholat. Pakai peci ya, Dek? Ini ada yang pakai peci ya? Berdoa gimana berdoa? Tot, tobi, tot, amin. Amin gimana? Amin. Dah, sama ibu dulu bentar ya, masih live. Iya. Oh iya. Dia masukin ke sini, Nak. Dia bawa. Let's go. Sahabat para Kenapa gambar trailer itu ya? Sengaja banget lagi. Tuh dengerin tuh fans MU adab. Hei setan merah. Asia 31. Kiamat masih lama, santai ya kali. Bro. It's soon as we expected, bro. Bald blonde. Kamu tuh dibangunin dari tadi nggak bangun-bangun loh. Ayo bangun, aku capek tahu banguninnya 5 menit mulu. 5 menit ya. Temen gua namanya Malik di asrama tuh kayak gini nih ngebangunin sahur. Dia dari Sukabumi. Dede, Rai, ayo bangun, ayo subuh ya. And it's a man. 5 menit sekarang udah mau imsak. Ya, ayo bangun cepetan, bangun. Bangun nggak? Gerah udang atuh iu lah, Kan bener Sunda kan? Sare wae, burung ih. Begadang wae sih. Udang tuh. Udang gerak. Buru. Men, temen-temen gue aja pada protes waktu dibangunin sama Malik kayak, Lik lu ngebangunin apaan sih Lik? Gak kedengeran. Gini. Oh Dede, Rey, bangun. Itu dia ngomong kayak gitu tadi, ini di pintu. Kita mana denger coy. Gue dibangunin sama siapa coba? Sama Boni, orang Kristen. Abdi itu ngepi kati lu mentah hudang-hudang di balidok sama tepati. 1 2. Kamu udah bangun? Malik si soft spoken. Sekarang Malik kabarnya gimana bang? Wih, dia sering naik gunung sekarang, gokil. Keren, lebih banyak dia naik gunung dibanding gue. Keren emang. Lagi mencari jati diri men, Malik. Lu sholat di masjid raya yang bisa deketan sama cowok. Hah? Ini masjid apaan? Lah? Ini aliran apaan? Ini di mana? Mending anak lo yang jadi wibu apa emo om, tapi dua-duanya bisa menggulingkan government. Milih anak jadi wibu atau emo, jadi anak yang soleh dong.
anak yang soleh, calon pemimpin, berbakti kepada orang tua. Amin. Kalimat terakhir kentut banget, tapi dudanya bisa memberikan gambaran. Dengan cara yang elegan ya, dengan cara yang elegan. Oke. Kalau misalnya pada akhirnya anak gue melihat kezoliman gitu di pemerintahan, gue pengen dia tuh bisa melakukan sebuah perlawanan dengan cara yang cantik gitu. Kayak misalkan Om Ferry Urandi kan kayak gitu. Tahu caranya gimana untuk berserikat dan buat konten yang bagus buat mempengaruhi orang-orang dengan cara yang baik kayak gitu. Jadi dosen pun bisa ngasih tahu kayak gitu, ya nggak sih? Ya bismillah lah pokoknya. Lu sholat di masjid what? Ini di mana? Buset, ini orang enak banget kayak ngobrol berdua di masjid. Ini di mana? Wait. Gue harus nanya nih ke pakar GeoGuessr ini di mana? Penasaran gue. Ini kayaknya udah dimuat di media nasional, udah harusnya ya. Kalau ini udah sampai ke Discord gue, aturan udah ada beritanya sih. Al Markas di Makassar itu bang. Faktanya kayak gimana cuy itu cuy? Tapi jadi dosen tukinnya nggak turun om. Dosennya dosen luar negeri lah. Bisa loh. Foreigner teachers. Oh. Ini. Jadi mau macuk ngapain? Oh. Udang. Ah, kamu ya. Pantesan kamu bangun. Kamu Bangun. Iya, Dede bangun. Dede sayang ayah nggak? Sayang. Alhamdulillah, makasih deh. Masih tazan tapi dicampur gitu sih. Jelas nggak boleh ya, maksudnya saf itu harus memisahkan. Muhrim. dia mau mencoba memahami isi chat. Untung viewer nggak cium. Nanti ada teknologi coy, bisa mencium bau. Rasakan sensasinya. Tuh apa tuh. Jadi kenapa bangun jam segini deh? Coba kasih tau ayah. Kenapa? Dede mimpi buruk nggak kan? Agi. Gue juga mau nenek. Maksud gue, maaf bun. Jadi mau dengerin lagu pakai. Wah, bun, emang lu kira anak-anak kecil doang yang mau? Hey, Javanese real. Puasa astagfirullahaladzim, puasa. Benar. Men, lu sahur makan, gue sahur sunnah rasul. Kita berbeda boy. Lu kira gue mandi gini kejadiannya semalam? Bukan. Siang kan gue buka website gitu ya. Terus fase pertama langsung diajak bukber. Tiba-tiba gue ditawarin accept all cookies. Ya gue tolak aja, orang masih zuhur belum buka puasa kan. Kok dia nggak ketawa sih? Itu lucu cuy. Kalian tadi ngabuburit ngapain guys? Kalau gue nyanyi waduh dan dadali botol blue top. Wah tahu juga tuh gue tuh referensi. Kok dia nggak ketawa sih? Nanti malam abis terawih ikut majelis yuk. Majelis apa? Bikin Batam? Majelis bikin Batam. Ya, let's go. Ada spot bos gue. Kok dia nggak? What the freak? Ini bukan jokesnya dia yang garing, tongkrongannya nggak asik. Gue mau bakal ketawa dah, gue temenin lu sumpah.
Tongkongan lo gak asik orang-orangnya bang. Ini yang ini kan, yang stand up Viko itu kan. MK, Mortal Kombat, bangun tidur mau sholat subuh, pas mau kencing ternyata celana udah basah. Men, gua sebulan ya lagi fokus-fokusnya tuh berhasil menahan godaan hawa nafsu. Terus anjay, puasa di pertengahan tuh gue bebas 3 kali anjir, sumpah dah. Saking testosteronnya udah terkumpul banyak itu. Gue juga heran kok bisa gitu ya. Kayaknya emang siklus dah, siklus laki-laki kayak gitu coy. Kayak kalau misalnya lu pada akhirnya gak dikeluarkan, lu bakal dikeluarkan juga secara alamiah harusnya. Kamu kan udah bisa nikah om, kan bebas hey. Ada momen kita harus bisa surfing the energy man. Kalau tempur mulu lemper men, sumpah dah. Kayak gue meditasi dulu sebulan. Lagi ngedit terlalu kocak tuh, itu gue lagi meditasi tuh. Kan sebenarnya diproses terus kalau nggak dikeluarin jebol. Oh gitu, nggak apa bang, emang berhubungan di bulan Ramadan. Udah nggak apa-apa. Kalau misalkan waktu apa namanya udah berbuka puasa mah udah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ketika waktu puasa, waktu apa namanya waktu siang hari itu nggak boleh. Kalau udah malam mah nggak apa-apa harusnya. Gampar bang, aduh. No, nggak sesuai penonton yang harapkan. Nggak nikmat bang kalau tidak secara sadar ngeluarinnya. Itu gue setuju. Makanya biasa kalau misalnya habis bebas itu gue minta ke ibu negara biasanya. Apa nih? Toge nasi, toge ari. Oke. Masyar 31. Teman-teman kalau lihat risalah orang Yahudi. Astagfirullahaladzim, sumpah gue gak bisa. Gue ngeliat video-video sholat salah gitu men. Sholat yang beda gitu gue merinding coy. Teman-teman kalau lihat risalah orang Yahudi. Yahudi itu gak ada masalah masuk masjid. Karena mereka sebenarnya punya keyakinan yang sama, Tuhannya satu. Cuman gak mengakui Rasulullah sebagai nabi. Itu aja poinnya, persoalannya itu. Tapi dia nggak ada masalah masuk masjid. Makanya di masjid pun kalau masuk, dia masih mempertahankan cara sholat dia di waktu lampau. Dia nggak ada sujud, cuman berdiri begini nanti bangun lagi. Oh, sholat masa lampau tuh kayak gitu. Gitu ya. Nah itu nasabnya ada. Tapi problemnya, kenapa bang nggak sah soalnya horor coy? Lu udah pernah lihat yang video ini belum? Apa namanya? Yang pakai kerudungnya, sumpah serem banget. Ketika Nabi Muhammad itu diutus, bang, gue pernah menurut ortu gue nganu pagi-pagi. Melody. emang lagi butuh kayaknya orang tuanya Melody. Itu penyempurna, semua mesti ikut. Karena menyempurnakan, ini ditolak. Emang kayak episode Shinchan ketiga dah kalau nggak salah. Ya waktu Shinchan diam-diam kebangun kan waktu ibu sama bokapnya lagi tempur tentang kencing cowok yang otomatis flash kalau ditinggal. Gue kesel soalnya bikin kita apa tuh? Bikin kita nggak bisa cebok. Lah, flash yang berdiri itu. Gue biasanya kalau misalnya habis kencing itu gue gini. Kan ada pancuran airnya tuh. Gue biasanya ombenya di situ. Biar seenggaknya membasuh air dikit. Itulah sebabnya padahal yang mengharapkan Nabi Muhammad lahir itu dulu yang minta orang Yahudi. Kita ada di serius gue. Pakai tisu. Sebenarnya yang sah itu pakai air, coy. Kalau misalkan membasuh kotoran ya gitu, basuh air. Tisu itu orang-orang bule itu pakainya tisu gitu. Tanah sih bisa sebenarnya, tapi coba aja lu bayangin abis kencing lu basuh titik lu pakai tanah. Kan jadi fosil. Terus habis itu mungkin beberapa minggu ke depan langsung kena tetanus, kan nggak enak pakai air.
Tapi kalau itu bekas banyak orang nggak bersih. Ya makanya airnya tuh yang ditempel, jangan sampai ke dinding-dindingnya. Airnya mengalir juga soalnya. Orang barat malah demen kamar mandi kita yang ada keran. Oh, gue nggak tahu itu. Pakai batu juga bisa, subhanallah. Seberapa kuatnya pipi kalian, guys? Di ayat tuh, bentar gue baru tahu nih. Nih ya, lu lihat deh yang sholat astagfirullahaladzim. Sumpah serem banget, astagfirullahaladzim lu. Serem banget. Ini gue lihat awalnya bercanda coy. Serem banget. Gue mending ngeliat wibu ngechant dah sumpah di teater JKT48 dibanding gue ngeliat video ini men, sumpah. Peak horror men ini men. Katanya pemanah. Asal yang buat bersuci kering gak apa-apa Rey, kalau basah kayak tisu. Oh gitu, oke. Alright, mungkin itu aja men. Kebun Ramadan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak udah menikmati WKWK video memes yang lu share sendiri gitu di Kebun Ramadan. Thank you banget, gue cuman host doang di sini. Thank you committee yang udah nge-rate dan thank you juga yang udah donate dari Om Wibu Bensin ya. Sumpah Wibu Bensin dari beberapa minggu yang lalu gitu, tiap kali kita live streaming WKWK tuh donate mulu, thank you banget. Seseorang juga thank you, Om Yazir juga thank you, Floor Outside Zai, terus habis itu ada Om Andre, Gian Supejo, Om Zai, Om Ariel pun. Thank you very much. Thank you juga Meja, moderator udah hadir. Thank you buat yang membership, semoga makin banyak rezekinya, lu juga yang nonton. Lancar-lancar puasanya hari ke-16. Oke, apapun yang pengen kalian lakukan di hari ini, ada buka bersama kah, ada liburan kemana kah, gue doain semoga lancar. Oke, yang penting jangan lupa untuk seenggaknya sekali 2 kali ngaji lah, 1 lembar 2 lembar gitu, biar ada pahala buat baca Qurannya juga. Oke, buat yang muslim, sekali lagi terima kasih banyak, kita ketemu lagi nanti next video. Jangan lupa nonton konten ngopi terakhir gue ngebahas tentang, oh menarik nih, ngebahas tentang TikTok yang beneran gagal investasi di Indonesia sampai 132 triliun. Apakah benar gara-gara ormas? Lu bakal tahu jawabannya kalau misalnya udah nonton. Saya Santo, thank you udah satu, thank you. Kita bakal rate oh ya, siang kayaknya kita bakal lanjut buat main. Kita bakal lanjut. Ini suara apa sih? Kita bakal lanjut buat main Elden Ring kali ya. Terakhir kita main apaan? Oh, terakhir kita main game Facebook sama Teviat. Oke, berarti fix. Hari ini kita bakal lanjutin petualangan kita menjadi nabi di Elden Ring. Jadi terima kasih banyak. Kita bakal rate Mbak Lili kok kayak gitu. Sehat-sehat semua. Hashtag kus.